Pemirsa, merasa masjid keluarganya dikuasai sebuah pesantren dan digunakan sebagai tempat pengajian rutin juga dinilai membuat masyarakat terganggu karena kegaduhan saat pengajian. Seorang tokoh masyarakat dan petinggi sebuah partai di Kabupaten Bandung Barat yang mengaku pemilik sah masjid itu menghentikan kegiatan pesantren di dalam masjid tersebut, sehingga masjid tempat ibadah itu pun sempat digembok dan dililit rantai besi, tidak lagi dapat digunakan untuk tempat beribadah. Ketika awak media mewawancarai pengasuh pondok pesantren Al-Muniriyah Muhammad Ziaul Haq pada Minggu 13 Februari 2022, Ustadz itu pun membenarkan akan adanya penggembokan sarana ibadah tersebut. Kepada awak media Duta Publik, Muhammad Zia menerangkan kalau dia tidak tahu jika masjid tersebut adalah milik pribadi, dan yang dia tahu masjid tersebut adalah sebuah wakaf, sehingga setiap malam Senin diadakan pengajian rutin yang dihadiri ratusan mustami dari setiap penjuru daerah di dalam lingkungan masjid tersebut. Karena saya kurang tahu apakah ini tuh diwakaf apa gimana kan itu. Ini tuh statusnya wakaf apa gimana. Lalu beliau bilang ini masjid bukan wakaf. Ini masjid pribadi dan masjid keluarga. Oh, kalau begitu, kalau memang tahu dari dulu mungkin saya tidak akan pakai. Karena setahu saya ini masyarakat pun tahu pun ini adalah masjid wakaf. Karena saya tahunya jawabannya dari Pak yang punyanya seperti itu, ya udah saya bilang ya udah Pak, saya minta maaf selama ini kalau memakai barang berarti saya memakai barang orang lain, mohon maaf aja kan gitu. Ya udah beliau bilang pokoknya ini sampai kapanpun tidak akan diwakafkan, bilang begitu. Ya udah Pak, kalau begitu mah saya berarti tempat tidak akan memakai tempat Bapak. Saya akan pindah di sini di madrasah kalau memang ini milik pribadi atau milik keluarga. Nah, terus begini Pak, apa alasannya sampai masjid tersebut digembok? Alasannya karena ada meredam masyarakat. Maksudnya meredam masyarakat? Iya, maksudnya bingung meredam masyarakat bagaimana gitu. Memang kan ada keluhan masyarakat seperti apa dengan masjid ini, dengan keberadaan ya, masjid? misalkan keberadaan kan karena kegiatan masjid. Mungkin katanya sering ada kegiatan di masjid ini. Kan saya bilang, Pak ini kan pesantren. Kalau pesantren maghrib subuh ngaji kan gitu, habis duhur ngaji, habis asar ngaji, habis maghrib ngaji sampai isya. Memang ini pesantren kan, makanya kan kegiatannya banyak dibanding masjid-masjid yang lain. Mungkin kalau masjid yang lain kan karena nggak ada kegiatan. Kalau di sini kan pesantren, memang tahfidzul Quran sampai kita pasti dipakainya hanya ibadah aja, ritual ibadah, wajib sholat berjamaah, hanya itu aja kegiatan di masjid itu. Nggak ada diterangkan bahwa yang membuat masyarakat risih ataupun resah ya. Itu apa diterangkan nggak sama beliau? Enggak. Alasannya ada laporan WA, ada laporan dari ada yang SMS, ada yang telepon, begitu aja. Oh ya. Saya santri di sini melihat santri dengan termenung yang bagaimana santri itu ngaji. Bukan masih ngaji ngapalin Quran, ibadah, duha, hajat, zikir, sholawat. Pada kesempatan itu, awak media pun mencoba menggali informasi dari pihak Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tempat pesantren dan masjid itu berdiri. Namun pada hari Minggu tersebut, kepala desa tidak ada di kantor. Dan kami bertemu dengan Usman Zailani, Ketua RW setempat, yang juga mengetahui hal yang terjadi di lingkungan pesantren Al-Muniriyah tersebut. Jadi yang saya tahu itu kan yang ngegemboknya kan atas dasar dari pondok pesantren sendiri, tapi yang ngegemboknya Pak Dewan sendiri. Jadi kalau misalnya yang nyuruh ngegemboknya sih yang berhak, yang punya ahli warisnya gitu. Jadi digembok atas dasar ada kegiatan apa sebenarnya sehingga gini kan, ada kegiatan apa sehingga yang punya lahan tersebut punya inisiatif untuk menggembok? Dasarnya apa? Kalau mau dibilang itu kan masih agak rancu ya Pak ya, karena yang ahli waris nggak setuju kalau misalnya
masjid itu berfungsi jadi milik pribadi. Oh. Karena kan sang orang tua yang punya sekarang ahli waris nyerahin masjid itu buat masyarakat itu. Sementara itu, warga di lingkungan pesantren yang sempat kami mintai keterangan hampir semuanya menyayangkan akan adanya penggembokan sarana ibadah itu. Dan justru mereka sangat bersyukur akan adanya pengajian di lingkungan pesantren. Malahan enak ada itu kegiatan madrasah. Oh, dan hari ibu mah enaknya bunya. Ya iya tuh. Jadi mau setiasa atau ngiring-ngiring salawatan atau. Oh. Saya kan kalau dibikinnya adanya pengajian ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Ada yang pro, ada yang kontra kan. Iya. Kalau kami mah sih Pak biasa-biasa aja ya, cuman yang sayangkannya ya harusnya ada yang dibilangnya itu kita ngobrol lah, maksudnya minta ada bahasa lah gitu kan. Dimusyawarahkan. Musyawarah. Dengan adanya penggembokan, Akang setuju nggak terhadap masjid tersebut? Lah, kalau itu mah Pak. Nggak setuju. Nggak setuju. Ibu memang itu setuju ibu digembok masjid. Ya enggak lah, buat ibadah kok digembok. Ibu ada mengganggu nggak itu masjid itu kegiatan di sana? Nggak mengganggu. Saya sih enggak. Ada penggembokan masjid 2 hari yang lalu. Menurut Akang memang ada kegiatan dari masjid ini yang mengganggu masyarakat? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak mengganggu. Apa ada penindakan penggembokan masjid menurut Kang Agus memang masjid ini mengganggu? Ya enggak sih. Enggak. Maksudnya gimana ya? Kalau kegiatan rutinan seperti malam Senin enggak sih, enggak mengganggu. Itu ya bagus. Oh, menurut Kang Asep ya. Kang Asep setuju nggak dengan digemboknya masjid itu? Bagus Pak. Kalimantan mau kemana? Di tempat lain, HEM, tokoh masyarakat yang mengaku pemilik masjid tersebut ketika awak media mencoba untuk konfirmasi apa yang terjadi dengan penggembokan sarana ibadah dan yang menolak ketika kami ambil gambar itu menjelaskan kalau penggembokan itu adalah inisiatif dari pihak pondok pesantren juga. Pria yang mengaku mendirikan masjid dengan biaya sendiri itu menyayangkan adanya indikasi kepemilikan akan fasilitas masjid tersebut oleh pihak pesantren. Juga menjelaskan kalau banyak sekali aduan masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan di masjid milik keluarganya tersebut mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Berita publik dari Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat akan terus menelusuri